Perjalanan sunyi engkau tempuh sendiri, kuatkanlah hati cinta. Ingatkah engkau kepada empat pagi bersahaja yang menemanimu sebelum cahaya? Ingatkah engkau kepada angin yang berhembus mesra yang akan mempalaimu cinta? Yang berpegang janji, genggamlah tanganku cinta. Ku tak akan pergi meninggalkanmu sendiri, temani hatimu cinta. Ingatkah engkau kepada embun pagi bersahaja
warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal hadirun, hadzal yawm as-sabt, at-tarikh 21 min syahri Desember sanata 2024 fi sa'ati at-tasi'ah tamaman satubda'ul jalsah al-maftuhah lil majlisil a'la lil jami'atil islamiyah Nahdlatul Ulama Madiun bimunasabati haflatit takhrij li barnamajit tabaqatil ula ad-duf'ah ats-tsaminah fi waqtin qarib. Hadirin yang berbahagia, hari ini Sabtu tanggal 21 bulan Desember tahun 2024 tepat pukul 9.00 acara rapat terbuka Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun dalam rangka Wisuda Sarjana Strata 1 Angkatan ke-8 tahun 2024 akan segera dimulai dengan susunan acara persiapan. Wisudawan wisudawati memasuki tempat upacara. Pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun memasuki tempat upacara. Lagu Indonesia Raya mengheningkan cipta. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Pembukaan rapat terbuka Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun. Orasi ilmiah. Wisuda sarjana. Kesan dan pesan wisudawan. Amanat ketua. Pembacaan doa. Persembahan mahasiswa. Penutupan rapat terbuka Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun. Hadirin yang berbahagia, para wisudawan dan anggota Senat beserta panji-panji Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun akan segera memasuki tempat upacara. Wisudawan, wisudawati Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun memasuki tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri. Salli ala sayyidina
Ketua dan anggota Senat beserta panji Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun memasuki upacara. Siap. Langkah tegak maju. Jalan.
Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Qira'atu ma tayassara minal Qur'an yatsluha akhunal karim Alvin Hasbullah talibul faslin dirasiyil awal bi kulliyati syariah qismil intisari syar'ah falyatafaddal mashkurun. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran kepada saudara Alvin Hasbullah, mahasiswa semester 1 jurusan Syariah, program studi Ekonomi Syariah. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Pada hari ini tanggal 20 Jumadil Akhir 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 21 Desember 2024, rapat terbuka Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun saya buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan Mars Ayu Madiun. Thank
falyatafaddal li fadilatihi mashkuran. Orasi ilmiah oleh Profesor Dr. Honoris Clausa Doktorandus Haji Abdul Halim Iskandar Magister Pendidikan, kepada yang terhormat Profesor Dr. Honoris Clausa Doktorandus Haji Abdul Halim Iskandar Magister Pendidikan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para kiai, para kiai, para sesepuh, bini sepuh yang senantiasa kita harapkan doa-doa beliau, jajaran pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun yang tentu sangat-sangat kita banggakan dan senantiasa kita doakan. Mudah-mudahan beliau-beliau ini para pejuang pendidikan, berjuang meningkatkan sumber daya manusia, khususnya di kalangan keluarga besar Nahdlatul Ulama, umumnya seluruh bangsa, warga bangsa Indonesia. Kita doakan semoga senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terus bisa melakukan pengabdian terbaik untuk kepentingan perjuangan jamiah Nahdlatul Ulama, untuk kepentingan perjuangan Islam ala ahli sunnah wal jamaah Nahdliyah, dan tentu untuk perjuangan kepentingan bangsa dan negara. Saya yakin dan kita semua yakin beliau-beliau ini termasuk kelompok minal khusus minal wong ikhlas. Mereka tidak ikhlas KKPD seorang Polri merangkul setahun itu, dan saya yakin merawat, mengembangkan lembaga pendidikan ini hari ini, apalagi swasta, apalagi di sebuah kabupaten, itu bukan pekerjaan mudah. Inilah yang menjadikan kita sangat mengapresiasi atas kerja keras beliau, yang saya mohon seharusnya dan seyogianya saya menyebut satu persatu. Sudah saya siapkan pulpen untuk melengkapi sambutan saya, karena bayangan saya diawali dengan laporan, dan di situ ada menyebut beliau-beliau namanya satu persatu. Ternyata tidak tahu saya perintah begitu, sehingga saya jadi bingung ini. Medannya belum dikuasai, sudah disuruh ngomong. Ini pekerjaan yang paling sulit bagi seorang yang suruh ngomong di hadapan umum tanpa bekal sama sekali peta
rasa kita harapkan dukungan dan partisipasinya. Para wali wisudawan yang tentu sangat berbahagia hari ini, wali wisudawan di perguruan tinggi swasta itu lebih kompleks daripada wali wisudawan di perguruan tinggi di kota besar. Pertama, saya yakin di sini pasti ada suami atau istri atau calon suami atau calon istri, tapi saya yakin banyak juga yang orang tua yang mendampingi para wisudawan dan hari ini secara resmi dilantik sebagai sarjana dari sebuah lembaga pendidikan tinggi yang memiliki karakteristik yang khusus, yang tentu berbeda dengan lembaga pendidikan tinggi lain yang pernah kita kenal dan sama-sama pernah kita cobakan. Selamat kepada para orang tua, para suami, para istri, para calon yang hari ini mendampingi pelaksanaan wisuda. Yang saya banggakan dan kita cintai bersama dan senantiasa kita doakan terus para wisudawan dan wisudawati yang hari ini wisuda. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang manfaat, memberikan keberkahan dalam menjalani seluruh tugas-tugas yang sudah sedang dan akan berkembang di masa-masa yang datang. Paduan suara yang kita banggakan, tepuk tangan paduan suara lainnya. Bagus banget suaranya. Hadirin hadirat yang saya hormati, alhamdulillah saya bersyukur agar Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini bisa menjadi bagian penting dari perjalanan sejarah Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun dan perjalanan sejarah anak bangsa yang hari ini mengikuti prosesi wisuda yang tentu sebuah harapan besar tertumpu pada lembaga yang kita cintai ini dan tentu tertumpu juga kepada para sahabat-sahabat yang hari ini di wisuda. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa hadir dan bisa membersamai, dan saya juga memohon kepada Allah mudah-mudahan bersama kita senantiasa dalam ridho dan perkenan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentu terus-menerus kita memandangkan salawat untuk beliau dengan satu niat untuk mendapatkan syafaat beliau baik di dunia utamanya ketika di akhirat. Bapak Ibu dan seluruh hadirin yang kami hormati, kesempatan yang berbahagia ini saya didampingi beberapa sahabat saya, antara lain ada sahabat saya Dr. Thoriqul Haq, sahabat Kediri. Beliau Bupati Kabupaten Lumajang periode 2019-2024. Juga didampingi oleh sahabat saya Suratno, Ketua DPRD Kabupaten Magelang sebagai penanggung jawab wilayah. Saya
Saya juga didampingi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil Nganjuk Madiun. Ada sahabat Udi, silakan berdiri. Ada sahabat Arya Udi. Nah, dua orang anggota DPRD Provinsi Jawa Timur ini mendapatkan tugas khusus untuk mendukung, mengapresiasi dan mewujudkan aspirasi-aspirasi yang diusulkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Indonesia. Apapun yang menjadi aspirasi Stayur Madiun ketika itu masih dalam kewenangan dua anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, hukumnya wajib diberlakukan. Kita aktif menerima sepeda wajib diberlakukan untuk diwujudkan apapun, apakah berupa aspirasi dalam bentuk-bentuk yang sifatnya pengembangan sumber daya manusia maupun aspirasi yang terkait dengan fasilitasi infrastruktur di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama. Dan tentu saya kebetulan hari ini juga jadi salah satu anggota DPRD dari Dapil Jawa Timur 8, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, dan Madiun, tentu juga memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama dengan seluruh keluarga besar Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun untuk terus melakukan ikhtiar-ikhtiar peningkatan dan pengembangan Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, swasta itu sivitas akademika wisudawan yang berbahagia. Sebagai perguruan tinggi berbasis Islam, Sunnah wal Jamaah Nahdlatul, Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama tentu mengantongi nilai plus dibanding perguruan tinggi umum. Setelah itu tidak sekedar menjalankan dharma perguruan tinggi saja, karena setelah itu memiliki tanggung jawab keilmuan pesantren yang senantiasa berkewajiban menjaga ketersambungan sanad keilmuan ala Nahdlatul Ulama dengan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini, mengafirmasi keteladanan dalam pendidikan serta mewarisi tanggung jawab dan peran epistemologis Nahdlatul Ulama. Ini perlu menjadi tekanan kita semua, karena tradisi menjaga sampah di dalam koridor Nahdlatul Ulama itu adalah sebuah keniscayaan yang kadang-kadang ada orang mencibir. Orang belajar kok ditanya sanadnya ada enggak pesantren itu? Ini satu contoh. Kita mau membuka anak di sebuah pesantren, kita harus tahu persis apakah pesantren yang akan kita tempati untuk menitipkan anak kita belajar ilmu agama itu memiliki sanad yang nyambung dengan Rasulullah SAW. Ada orang mengatakan, NU itu mengada-ada, ngapain kita harus ngurusi sanad? Sementara orang yang mengatakan begitu, itu juga sangat fanatik terhadap sanad keilmuan yang dia ikuti. Ini paradoksi yang kita sering temukan, yang sebenarnya dia juga bagian dari tradisi yang dibangun oleh Nahdlatul Ulama, tapi mencibir apa yang selalu dipegang agama. Contohnya para guru besar, profesor, doktor di perguruan tinggi dimanapun, termasuk perguruan tinggi dunia, sebenarnya dia juga mengumpulkan sanad.
Buktinya apa? Buktinya seluruh karya ilmiah beliau itu selalu merujuk pada berbagai buku yang pernah dibaca, buku yang pernah ada, buku yang ditulis oleh gurunya, oleh gurunya, oleh gurunya dan gurunya, itu selalu menjadi rujukan. Mereka melakukan itu, tapi mereka menganggap bahwa NU terlalu banyak aturan di dalam mengurus sangat. Nah, disinilah hebatnya Nahdlatul Ulama, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita yang senantiasa mengedepankan ini asal usul pesantren ini kiainya dari mana, pernah pondok di pondok-pondok yang jelas sanadnya apa enggak, dan seterusnya. Kenapa? Karena disitulah tempat ketersambungan kiai. Nah, ini menjadi salah satu hal yang berbeda sekali dengan lembaga pendidikan tinggi lainnya selain di lingkungan Jamiah Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, kepada teman-teman semua yang hari ini sudah bersyukurlah kalian semua mengikuti sebuah proses pendidikan dan ada karakteristik yang ada budaya keilmuan yang sangat tinggi, meskipun mohon maaf, meskipun hari ini budaya keilmuan di Nahdlatul Ulama mengalami penurunan yang sangat memprihatinkan. Ini bukan saya ngomong, tapi ini disindir dan terus dikumandangkan, terus disampaikan berkali-kali di semua majelis, di setiap majelis oleh Gus Bahat. Dan kita merasakan keprihatinan kita. Kenapa? Karena pragmatisme di lingkungan Nahdlatul Ulama sudah sangat mendominasi, sehingga telapak keilmuan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Nah, tugas berat kita adalah sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama tentu harus mencoba berikhtiar semampu mungkin untuk mengembalikan karakteristik Nahdlatul Ulama yang ulamanya, kiainya begitu gandrung, begitu cinta terhadap ilmu. Hampir ulama-ulama NU masa lalu tidak ada satupun yang tidak punya karya tulis. Seberapa besar selalu punya karya tulis. Yang kedua, yang selalu disindir oleh Gus Bahat. Hampir semua ulama-ulama kita waktu itu, ketika berkomunikasi dengan sesama sesama ulama, hampir tidak pernah tidak menggunakan bahasa Arab. Surat menyurat antara Nahdlatul Ulama sekali dengan para kiai, antara Kiai Wahab, Kiai Musti, Kiai Romli dengan para kiai selalu ditulis dengan bahasa Arab. Dan manuskrip itu sekarang sedang dikumpulkan untuk menunjukkan betapa beliau itu memiliki kecintaan yang tinggi terhadap ilmu. Nah, hari ini karena kondisi, karena perkembangan situasi terjadi penurunan yang cukup memprihatinkan. Nah, tugas kita semua bagaimana kemudian sebuah lembaga pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama yang ada syariahnya, ada tarbiyahnya, terus berikhtiar untuk mengembalikan NU pada koridor keilmuan. Ini bukan pekerjaan mudah, ini bukan pekerjaan ringan, tapi tidak bisa tidak harus terus kita lakukan. Oleh karena itulah keberadaan kita hari ini ingin menjadi bagian dari perjuangan Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun untuk berikhtiar maksimal mengembalikan koridor keilmuan NU sebagaimana yang sudah diwariskan oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Saya kira itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, karena yang terpenting dari seluruh proses yang kita lakukan adalah implementasi, bukan sekedar bicara teori. Bagi wisudawan teori selesai, bagi kita teori harus diakhiri. Yang harus kita lakukan adalah kerja nyata
Kerja nyata semakin meningkatkan sekolah tinggi agama Islam Nahdlatul Ulama. Kerja nyata semakin meningkatkan jiwa keilmuan di lingkungan sekolah tinggi agama Islam Nahdlatul Ulama, dengan memperbanyak perpustakaan, dengan memperbanyak kegiatan-kegiatan ada kajian-kajian keilmuan, dengan memperbanyak mengundang narasumber yang memiliki kapasitas di bidangnya masing-masing. Dan saya, insya Allah, siap untuk menjadi bagian dari sekolah tinggi agama Islam Nahdlatul Ulama. Selamat wisuda, selamat mengakhiri tahapan pendidikan, dan selamat untuk melanjutkan tahapan pendidikan berikutnya. S1 hari ini sudah harus diikuti dengan langkah-langkah berikutnya. S2, S3. Sudah banyak sekali peluang-peluang yang diberikan, dan insya Allah bagi wisudawan yang memiliki potensi akademik bagus, Pak Ketua, Pak Pimpinan Stainu, saya siap memberikan beasiswa untuk kuliah S2. Mau di Surabaya, mau di Jakarta, asal memiliki potensi akademik yang sesuai dengan kebutuhan, maka akan saya siapkan dukungan untuk wisudawan yang hari ini akan melanjutkan S2. Sekali lagi selamat, sukses untuk kita semua, berkah untuk kita semua, dan sesuai dengan arahan dari Pak Karom selaku sesepuh kita. Tadi saya tidak udah tolong Pak Alim, sampai nggak usah susu-sui menasmari sambutan, sampai sudah milik. Karena itu kita dan udah tolong, maka saya tidak boleh menolak. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya juga mohon pamit, mohon doa restu dari para bapak, para ibu, dan wisudawan serta seluruh pimpinan dan sivitas akademika sekolah tinggi agama Islam Nahdlatul Ulama. Mohon doa mudah-mudahan apa yang menjadi amanah perjuangan kita semua, khususnya amanah perjuangan saya dalam ikhtiar untuk terus mengembangkan Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah Muhammadiyah, untuk mengembangkan jamiah dan jamaah Nahdlatul Ulama terus diberikan kemudahan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf, Allahumma waffiq aqdari ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun. Qira'atul Risalatil Qur'an an Takhrijit Tullab di Barnamij Tabaqatil Ula Ad-Duf'ah Al-Thaminah fi Sanati 2024. Pembacaan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun tentang wisuda sarjana program secara 1 angkatan ke-8 tahun 2024. Kepada yang terhormat Bapak Kuswoyo Magister Pendidikan Islam selaku Ketua Jurusan Tarbiyah, disilakan. Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Stainu Madiun 135 garing SK garing internal garing 138 garing Romawi garing 2024 tentang wisudawan Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Stainu Madiun semester dasar tahun akademik 2024-2025. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam
Steno Madiun, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan wisudawati di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Steno Madiun semester dasar tahun akademik 2024-2025. Pertama, mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini dinyatakan telah lulus program strata 1 pada jurusan program studi masing-masing di lingkungan Steno Madiun semester genap tahun akademik 2023-2024 dan sebelumnya. Kedua, surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. Ditetapkan di Madiun pada tanggal 16 Desember 2024. Kedua, Anwar Soleh Azharkoni SHI MH NIE 1011007 ditandatangani dan instabil pasar. Tebusan disampaikan kepada yang berhormat: 1. Pepertais Wilayah 4 Surabaya, Ketua Yayasan PPPTNU Madiun. 3. Para tebusan di lingkungan Steno Madiun. Daftar lampiran jurusan Syariah, Prodi Ekonomi Syariah. 1. NIM 201352902007. Nama mahasiswa Ahmad Burhanuddin. 2. NIM 201352902009. Nama Ilham Samsul Huda. 3. 201352902010. Nama Rizka Kurnia. 4. NIM 20191352902010. Nama Yunus. 5. 20191352902013. Nama Rizky Bagus Saputra. NIM 201352902016. Nama Ahmad Wayu dan seterusnya. Lampiran Prodi Hukum Ekonomi Syariah. NIM 2013533027. Nama Andri Cahyono. 2. NIM 202013533028. Nama Arif Wibowo. 3. NIM 202013533029. Nama Asnawi Yahya. 4. 20201353303030. Nama Budi Suwarno. Dan seterusnya. Lampiran jurusan tarbiyah, Prodi Pendidikan Bahasa. 1. NIM 201350200180. Nama Abdullah. 2. 20191350200183. Nama Akmal Fuad. 3. NIM 20191350200180. Nama Anas Wildan Kari. 4. 20191350200186. Nama Dwi Rizky Komang.
Nama mahasiswa Dunia. 2. NIM 2020135270062. Nama Agustin Syaraswan. 3. 2020135270063. Nama Ajel Rosian. 4. NIM 2020135270064. Nama Alivia Cahya Fitria, dan seterusnya. Ditetapkan dimaju pada tanggal 16 Desember 2024. Ketua Anwar Soleh Azharqani SHI MH NIE 1011007 ditandatangani dan disabel basah. Demikian pembacaan SK. Terima kasih.